Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Arsyadra. Saya dari kelas 3E dengan NIM 220240242, Prodi Ilmu Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi. Di video ini saya akan membahas tentang kedudukan perkembangan teknologi dalam pemerintahan. Pertama-tama, kita semua tahu bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara hidup, bekerja, dan berkomunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, apa yang sering kali terlupakan adalah dampak besar teknologi ini pada pemerintahan. Hari ini saya akan membahas bagaimana teknologi telah mengubah lanskap pemerintahan kita dan mengapa ini sangat relevan untuk kita semua. Pertama, saya akan membahas dahulu tentang transformasi administrasinya. Perkembangan teknologi telah membawa transformasi besar dalam administrasi pemerintahan. Dulu, proses administrasi seringkali lambat dan rumit. Namun sekarang dengan adanya e-government dan perangkat lunak manajemen data, pemerintah dapat melakukan tugas-tugasnya dengan lebih efisien. Hal ini mencakup pengolahan data yang lebih cepat dan akurat, pengelolaan dokumen yang lebih efisien, serta pelaporan yang lebih transparan. Semua ini berarti bahwa layanan publik dapat disediakan dengan lebih cepat dan akurat kepada warga negara, mengurangi birokrasi yang berlebihan dan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan warga negara. Dengan berbagai aplikasi dan platform online, warga dapat mengajukan permohonan, melacak status permintaan mereka, dan memberikan umpan balik secara langsung kepada pemerintah. Hal ini meningkatkan partisipasi warga dalam proses administratif dan memungkinkan pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah dan warganya, menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif. Selanjutnya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Melalui platform online dan media sosial, warga negara sekarang memiliki akses yang lebih besar untuk mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini memungkinkan mereka untuk dengan mudah membagikan informasi, mengkritik, atau memberikan umpan balik terhadap tindakan pemerintah yang dianggap gak sesuai dengan kepentingan publik. Dengan begitu, pemerintah merasa lebih tertantang untuk beroperasi secara lebih terbuka dan transparan, karena tindakan mereka dapat segera diketahui oleh publik luas. Inilah yang menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Tapi perlu diingat bahwa meskipun teknologi telah membawa banyak keuntungan dalam meningkatkan transparansi, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti penyebaran informasi palsu dan privasi data. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengatur dan melindungi pengguna teknologi juga menjadi penting. Dalam era digital ini, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan keamanan dalam rangka mendukung perkembangan teknologi yang sehat dan positif dalam pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan warga negara. Teknologi juga telah memberdayakan warga negara dengan cara yang sangat signifikan. Berkat adanya aplikasi dan situs web pemerintah, warga negara sekarang memiliki akses langsung ke proses pengambilan keputusan dan dapat memberikan masukan mereka secara real time kepada pemerintah mereka. Jadi, dengan demikian, ini tidak hanya meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokratis, tetapi juga menjadi pemerintahan lebih inklusif. Warga negara dari berbagai lapisan masyarakat dapat berkontribusi dalam menentukan kebijakan publik.
dan hal ini menciptakan suatu lingkungan di mana suara mereka didengar dan dihargai. Terakhir, mari kita ingatkan kembali betapa pentingnya peran teknologi dalam membentuk masa depan pemerintahan kita. Teknologi bukan hanya alat, tetapi juga kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif. Saya harap kita semua dapat terus mendukung perkembangan teknologi dalam pemerintahan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sekian yang saya bisa sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.